Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai ketemu lagi dengan saya, Pringgo. Hari ini kita akan belajar mengenai single server channel problem, yaitu salah satu materi di simulasi sistem produksi. Kita memperkenalkan mengenai permasalahan di sistem antrian untuk single server. Kita akan coba untuk melihat overview sistem dari single channel atau channel tunggal antrian. Kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi di sini yang dimaksud dengan single channel ini adalah single line dari antrian yang tidak ada dua atau tiga line untuk mengantri pada suatu server gini ya. Jadi yang dimaksud single itu singlenya di sini. Kemudian ini di sini ada calling population atau populasi yang dipanggil ini sifatnya infinite atau tak terhingga yang muncul dan server di sini server dan kedatangan ada waktu kedatangan waktu kedatangan dari populasinya atau dari entitasnya yang masuk ini dan waktu kedatangan dan server time-nya itu sifatnya adalah random. Random itu tidak dipengaruhi oleh kedatangan sebelumnya. Kira-kira random. Nah, ini kalau ini sudah selesai servernya ini biasanya akan memanggil kembali kepada populasinya untuk memberikan panggilan untuk populasinya. Ya, kita lanjut untuk contoh permasalahan di sistem antrian tunggal. Di sini ada salah satu small grocery store yang punya satu checkout counter saja, yang dia akan melayani kedatangan customer. Di sini ada 6 customer, di mana customer arrive at this checkout counter at random from 1 to 8 minutes apart. Jadi dia datangannya secara random dari 1 sampai 8 menit. Kemudian each possible value of inter arrival time, jadi waktu antar kedatangannya mempunyai same probability of occurrence, kemunculan probabilitas kemunculannya itu sama dari 8 tadi. Kemudian untuk service time ini bervariasi dari 1 sampai 6 menit. Jadi dari service time dari servernya itu ada yang 1 menit itu probabilitasnya 0,1, kemudian ada yang 4 menit probabilitasnya 0,25, 6 menit itu probabilitasnya servernya itu 0,05. Ya, itu environment dari sistem permasalahan contohnya seperti itu. Kemudian kita permasalahannya untuk menganalisa sistem dengan menggunakan simulasi mengenai kedatangan tersebut dan pelayanannya atau servisnya untuk 6 customer. Dan ini ada 7 hal yang perlu kita hitung, yaitu the average waiting time for a customer sampai the average time a customer spend in system. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan gimana cara mengerjakannya. Untuk mengerjakan permasalahan antrian yang kita sebutkan tadi, kita memerlukan random number atau urutan dari random number. Nanti kita siapkan ada random digit of arrival time untuk waktu kedatangan dan untuk random digit untuk service kedatangan. Dan kita asumsikan untuk yang kedatangan pertama itu dimulai dari waktu 0 ya. Nah, ini bilangan randomnya yang akan kita pakai. Tapi ini belum kita masukkan kepada random digit untuk yang ditugaskan itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Nah, untuk memulai perhitungan pengkalkulasian arrival dan service time, kita buat kedatangan
timetable dan service timetable untuk mendapatkan random digit assignment. Jadi kalau kita tadi dapat jumlah customernya sejumlah 8 orang, jadi probabilitasnya itu adalah 1 dibagi 8. Berarti adalah 0,1125. Jadi kita tulis di sini 0,125. Kemudian ini juga 0,125, 0,125 karena semuanya sama. Tulis begitu. Nah, kemudian ini kumulatifnya dari probabilitas kita hitung karena dari yang pertama kita langsung saja gini 0,125, kemudian ini ditambahkan. Jadi 0,250 ini ditambahkan juga 0,375, kemudian 0,500. 0,625, 0,750, 0,875, 0, nah ini kumulatifnya, totalnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan random digit assignment atau bilangan random yang ditugaskan, kita dimulai dari 0 sampai dengan 125. Ini untuk yang level pertama. Yang kedua di 126 sampai 250. Ini 251 sampai 375. Ini 376 sampai 500. Kemudian 501 sampai dengan 625. Kemudian 626 sampai 750. Kemudian 751 sampai 875. 876 sampai dengan 1000. Nah, ini untuk bilangan random yang random digit untuk assignment-nya. Kemudian untuk yang distribusi dari arrival timetable-nya. Kemudian kita buat juga yang antar service time-nya. Kalau service time-nya tadi kan ada 6 ya. 1 sampai 6. Kemudian kita dari situ kita dapat distribusinya sudah disebutkan tadi, kita hitung langsung saja apa itu untuk kumulatifnya 0,1, kemudian ini 0,3, kemudian ini 0,6, ini 0,85, kemudian ini ada 0,95, kemudian ini 0,100 gitu ya. Nah, random digit ini tadi kan dari 0 sampai 10. Kemudian 11 sampai 30. Ini 31 sampai 60. Ini 61 sampai 85. 86 sampai 95. 96 sampai 100. Nah, ini adalah tabel untuk tabel waktu
distribusi service time ya. Kemudian untuk menentukan waktu antar kedatangan juga antar arrival time distribusinya kita buat tadi random distribusinya kita melihat dari tabel yang kita buat sebelumnya dengan random bilangan randomnya yang sebelumnya kita buat. Baik, selanjutnya untuk menentukan apa itu time between arrival dan juga service time randomnya sesuai itu kita menggunakan random digit yang kita masukkan ke dalam random digit assignment pada tabel yang kita buat sebelumnya pada kolom yang terakhir tadi. Jadi kolom terakhir tadi itu menentukan area mana random digitnya. Ketika di yang pertama kan kita kedatangannya 0 ya, kita 0. Kemudian yang keduanya berikutnya adalah 913, kemudian 72727, kemudian 0,15, kemudian 948, 309. Nah, berdasarkan tabel yang tadi kita bisa menentukan kalau ini di pada kedatangan pada waktunya adalah 8 menit, kemudian ini 6 menit, kemudian 1 menit, kemudian yang ini 8 menit, yang ini 3 menit. Nah, kemudian yang begitu juga dengan untuk yang service time-nya. Untuk yang kalau service time-nya kan nggak ada antrian, langsung pertama 84, 10, ini 74, 53, tujuh sembilan, kemudian ini ada 4, 1, 4, 3, kemudian 2, 4. Nah, ini adalah bilangan random yang ditugaskan dari yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan mengisi tabel yang ini. Kita melanjutkan untuk mengisi tabel ini. Untuk yang ini kita inter-arrival kan kita tadi sudah dapatkan dari tabel sebelumnya 6, 1, 1, 8, 3, service time-nya 4, 1, 4, 3, 2, 4, dan kita hitung kumulatifnya. Ini arrivalnya 0, kemudian ini 8, 14,
kemudian 15 23 dan 26. Nah, untuk mengisi time service begins, awal dari service mulai, kemudian waiting time, dan juga seterusnya. Kita mulai dari, karena kita awal-awal kita masih service time-nya dimulai dari 0, kemudian waiting time-nya masih 0 juga, tapi time service ends itu adalah jumlah dari ini arrival time dengan service time. Jadi ini 4. Kemudian untuk time spent in system, jadi waktu selama di sistem itu total dari ini ya, time service time dengan begin, jadi 4. Jadi ini service time dengan begin. Kemudian idle time-nya karena langsung dilayani jadi 0. Nah, kemudian untuk time service begin untuk yang ini, waktu datangnya 8, ini mulainya dia akan datang 8. Ya, karena dia datang pada menit ke-8, dia tidak perlu menunggu kan waiting time-nya, karena time service end-nya ini pada menit ke-4. Jadi 0 ini. Kemudian service end-nya, karena ada service time-nya 1 dan ininya 8. Nah, ini 9. Nah, kemudian untuk mengisi total ini dihitung dari apa itu waiting time dan service time-nya, yaitu 1. Nah, kemudian untuk idle time-nya karena tadi menunggu, mesinnya itu servernya itu menunggu dari 4 datangnya 8. Jadi itu dari sini ini menunggunya adalah 4 menit. Nah, untuk kedatangan berikutnya mulai dari menit ke 14 mulai, karena sudah selesai pada menit ke-9, jadi langsung mulai di menit ke-14 dan tidak ada waktu tunggu juga karena langsung mulai. Kemudian time service end-nya selesai pada kedatangan pada menit ke-14, service time-nya 4 jadi 18. Kemudian untuk time service in sistemnya ini adalah waiting time dengan service time-nya, jadi ditambahkan 4. Kemudian idle time-nya, karena tadi ini sudah mulai ya, maksudnya ini sudah mulai pada menit 14 dan nunggu sekitar 5 menit. Nah, selanjutnya untuk yang customer keempat datang pada menit 15. Padahal ini baru selesai pada menit ke-18. Jadi mulainya pada menit ke-18 gitu ya. Dan dia delay waiting time, menunggu karena baru mulai, menunggu 3 menit. Menunggu 3 menit. Kemudian service time-nya ini, prosesnya lamanya adalah 21 dari waiting time sama ininya. Ini 21. Time service begin sama waiting time-nya. Prosesnya 3 tambah 18. 21. Kemudian time spent in adalah waiting time ditambah service time-nya, jadi 6 menit. Kemudian waktu tunggunya tidak ada waktu tunggu
karena tadi di waiting time ya, jadi nggak ada idle, jadi servernya tidak idle, langsung diisi, jadi 0. Nah, untuk customer yang kelima ini datang pada menit ke 23. Nah, menit ke 23 padahal ini selesai pada dash 1. Jadi dia akan mulai pada menit ke 23. Nggak perlu nunggu idle ya. Jadi kemudian tidak ada waiting time-nya, 0 waiting time-nya. Kemudian dijumlah antara service time dan waiting time-nya ini untuk time service selesainya adalah menit ke 25 ya. Jadi 2 tambah 23 sama dengan 25. Dan ini service time dan waiting time-nya untuk total time span ini jumlahnya adalah 2. Dan juga untuk idle-nya adalah idle time untuk servernya adalah 2 menit. Ya, ini kan dari sini ya. Kalau ini enggak 0 ini. Dan juga untuk yang customer terakhir, dia datang pada menit ke 26 dan ini pada 25. Jadi tidak perlu menunggu. Pada menit 26 dia mulai, tapi tidak ada waiting time. Dan juga selesai 4 tambah 26 30. Dan time span in system itu adalah 4 menit saja dia. 4 menit saja. 4 menit saja. Kemudian waktu tunggunya adalah server idle-nya adalah 12. Ini saya tutup dulu sini. Nah, ini kita dapat peroleh, dan waktunya ini semua dalam bentuk menit ya. Menit. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Kemudian ini juga kita jumlahkan. Waktu waiting time-nya ada 3. Kemudian ini span in system, ini total span in systemnya 21 menit. Kemudian yang sini ya, kita jumlahkan di sini ya. Kita jumlahkan di sini aja lah. Tutup ini. Itu adalah 12. Nah, dari kita peroleh dari custom tabel ini, kita akan mengerjakan 7 penghitungan yang kita tanyakan di awal tadi. Nah, untuk selanjutnya kita kerjakan yang tadi. Kita mengukur average waiting time for a customer. Jadi kita mengukur waktu rata-rata menunggu untuk satu customernya. Itu kita menghitungnya menggunakan jumlah total dari customer itu menunggu totalnya, kemudian dibagi dengan jumlah total customernya. Jadi waktu tunggunya adalah 3 dibagi 6, jadi setengah menit ya. Kemudian untuk yang probabilitas untuk customer harus menunggu dalam antrian itu berapa? Jadi adalah total customer yang menunggu, jumlahnya berapa? Tadi aja cuma 1 aja dari 6. Jadi probabilitasnya adalah sekitar 0,166 atau sekitar 16,6%. Kemudian juga
probabilitas fraction of idle time of server. Jadi ini kayak probabilitas dari idle time-nya. Jadi yang idle tadi ada berapa waktunya? Total idle time-nya tadi totalnya itu adalah dijumlah dari total idle server itu adalah 12 menit dibagi total runtime-nya. Total runtime-nya itu adalah 30 menit ya. Jadi probabilitasnya itu sekitar 0,4 gitu ya, sekitar 40%. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung the average service time. Nah, itu total service time selama itu dibagi total customer. Jadi total service time-nya tadi 18 dibagi dengan 6. Nanti bisa dilihat catatannya balik-balik. Saya sudah ada catatannya tadi, jadi nggak perlu bolak-balik. Kemudian 3 menit tadi ini average time-nya. Kemudian untuk average time between arrival, kita jumlah dari total waktu antar kedatangan atau time between arrival dibagi dengan number of arrival minus 1, karena yang satu tanpa antrian kan ya, yang pertama langsung tidak ada waktu antar kedatangannya, itu adalah 26 dibagi 5 sama dengan 5,2 menit. Kemudian untuk average waiting time of those, untuk siapa yang menunggu, waktu rata-rata menunggu untuk orang yang antri itu berapa? Itu jadi total waktu yang dibutuhkan customer untuk menunggu itu adalah 3 menit dia menunggu, dan cuma ada satu orang nambelnya, jadi sekitar 3 menit average time-nya. Kemudian untuk yang terakhir, the average time a customer spend in system, jadi mana waktu rata-rata untuk customer untuk spending time in system. Jadi totalnya dari total selama di dalam sistem, totalnya tadi berapa jumlahnya tadi ya? (21) kah? Ya, 21 dibagi, maaf ini number of customer, setelah ini tadi 6. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan problem dalam sistem antrian. Ini jawabannya berapa ini ya? 3,5 ya, 3,5 menit. Ya, itu untuk permasalahan untuk single channel server problem untuk menjawab 7 pertanyaan. Mungkin itu dulu untuk problem hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui media sosial atau email dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.